Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya. Tepatnya aglonema sweet gardenia. Makin sehat, makin subur, makin rimbun. Bagaimana cara saya merawatnya agar bisa seperti ini? Teman-teman bisa mengikuti saya sampai akhir video ini. Teman-teman, semakin cantik, semakin mewah. Sebelum kita masuk ke cara saya merawatnya, kita lihat dulu kecantikan aglonema sweet gardenia ini. Ya, kita mulai dari bawah teman-teman ya. Batang daun berwarna merah muda atau warna pink. Kemudian bawah daun juga bagus teman-teman, seperti ini. Kemudian atas daun, nah cantik banget. Dan bentuknya tidak terlalu panjang. Lihat teman-teman keindahan batang daunnya sampai ke atas daun. Ini adalah aglonema sweet gardenia yang sangat sehat dan subur. Teman-teman lihat, sampai rumput pun tumbuh. Nah, kita cabut saja rumputnya. Kita buang, ya kan? Panjang akarnya mencari nutrisi kemana-mana, karena ini medianya sangat bagus. Kita buang. Kita melanjutkan melihat kecantikannya yang begitu luar biasa. Teman-teman lihat, sampai saling melewati daunnya nih. Nah, kita perbaiki susunannya. Semakin ke atas semakin besar daunnya, semakin bagus warnanya. Nah, ini keluar lagi tunasnya. Palingan sehari 2 hari ini sudah terbuka lagi, muncul lagi, karena sehat dan subur. Begitulah kalau aglonema sehat dan subur, cepat sekali keluar tunasnya. Sangat cantik dilihat, dari atas juga sangat mewah. Padahal harganya tidak terlalu mahal. Aglonema sweet gardenia. Kemudian ya, kita lanjut ke cara saya merawatnya. Teman-teman, potnya pot yang agak besar, pot sedang ini ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian medianya media sekam. Kelihatan teman-teman ya, sekam mentah dengan beberapa campuran, karena media yang sudah difermentasi saya beli di tempat yang selalu saya membeli media tanam di situ, karena sangat bagus dan cocok untuk semua aglonema saya. Makanya saya selalu beli di situ. Pertumbuhan aglonema saya sangat bagus. Jadi saya pakai media sekam teman-teman ya, dengan beberapa campuran tentunya. Namun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya membeli jadi. Teman-teman kalau mau membeli media tanam yang terpercaya, tentu di tempat yang sudah pernah membuktikan bahwa itu bagus. Ini saya
Selalu seperti itu ya, membeli di tempat itu karena sudah terbukti. Bukan cuma janji tetapi bukti. Nah, itu yang perlu kan. Janji belum bisa dipercaya 100% kalau belum ada bukti. Kalau seperti ini ya kan sudah ada buktinya. Setelah media teman-teman ya, kebetulan aglonema saya ini jarang sekali saya siram karena saya letakkan di teras samping. Nah, mendapatkan cahaya yang cukup itu juga sangat penting, cahaya yang cukup supaya aglonema bisa juga memproduksi makanannya melalui proses fotosintesis dari bantuan sinar matahari. Ini sinar matahari pagi, jadi pas pertumbuhannya sangat bagus. Di teras samping saya letakkan. Kemudian cara saya menyiramnya atau penyiraman, saya menggunakan air hujan teman-teman ya. Kalau lagi hujan saya tampung, kemudian kalau tidak hujan gimana? Tentunya saya masih pakai air yang alami, yaitu air AC. Karena kebetulan banyak sekali aglonema saya, jadi setiap hari air AC itu tidak cukup. Jadi kadang saya pakai juga air mengalir, saya tambahkan. Kadang juga air hujan dengan air AC ini, jadi cukup kalau ada tambahannya air AC itu. Kemudian lanjut ke pemupukan teman-teman ya. Kebetulan saya tidak memberikan pupuk kimia ya teman, hanya pupuk-pupuk yang alami ya. Misalnya vitamin B1 itu saya sekali-sekali campurkan di air, tapi sedikit saja, hanya beberapa tetes saja dengan menggunakan tutup atas vitamin B1 itu, baru saya campurkan di air. Selain itu saya juga menggunakan air lindi, begitu juga dengan POC. Itu aja yang saya pakai, tetapi tidak setiap saya siram. Bisa sekali dalam seminggu, kadang juga sekali dalam 2 minggu, tapi akhirnya tumbuh sehat dan subur seperti ini secara alami. Selain itu, perlu juga diperhatikan pemeliharaan yang lain. Caranya yaitu diperhatikan sekali-sekali, dikontrol teman-teman ya. Seperti ini terbukti dimakan ulat, banyak yang habis daunnya, tetapi saya tidak potong karena masih sangat segar. Sayang ya kalau begini ada yang rusak dimakan ulat, jadi harus dikontrol. Jadi beginilah cara saya merawatnya secara alami, tidak menggunakan pupuk kimia, namun dia juga tumbuh secara alami. Airnya sangat bagus seperti ini, sangat cantik teman-teman. Oke teman-teman, semoga video saya kali ini bisa menghibur, bisa menginspirasi, mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.